Halo teman-teman Betetik, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat aja ya. Oke teman-teman Betetik, jadi di video kali ini, kalau teman-teman yang nge-follow Instagram gua nih, Instagram ini nih, jangan lupa di-follow ya. Gue sempat masang story pertanyaan kayak apa sih yang kalian pengen tahu tentang Artemia, dan banyak banget yang nge-DM dan tulis itu minta tahu caranya untuk menetaskan Artemia. Sebenarnya menetaskan Artemia itu gampang banget, tapi ada hal yang lebih penting daripada menetaskan Artemia, yaitu kenapa harus Artemia? Karena ada yang nanya juga kenapa nggak kutu air, oke? Terus yang kedua itu cara memilih atau membeli Artemia itu penting. Kenapa? Ntar gue akan jelaskan. Dan yang ketiga yang nggak kalah penting itu adalah cara menyimpan Artemia itu sendiri, karena banyak banget yang rusak. Oke, sebelum kita lanjut ke diskusi selanjutnya ini, buat kalian yang masih baru atau yang baru di channel gue, jangan lupa di subscribe dan dinyalakan loncengnya agar kalian adalah menjadi orang pertama yang melihat konten dari Beta Etik, karena Beta Etik akan memberikan konten-konten yang menarik dan berwawasan tinggi. Ya nggak juga sih sebenarnya, tapi akan seru. Oke, kita lanjut ke pertanyaan pertama, kenapa Artemia? Akan gue jawab ya. Ini jawaban gue akan gue bilang ini adalah jawaban sesuai dengan experience gue ya, based on my experience. Oke. Jadi kenapa Artemia? Jadi itu gue pernah ngebreed ikan ya, dan gue ngebreed ikan, gue kasih makannya kutir di umur 4 hari ya. Tapi ternyata di kutir itu ada kutu jet. Hasilnya setelah 1 minggu itu jadinya hilang, bukan hilang sih, kayak sisa sedikit banget itu gue nggak tahu. Ternyata alhasil gue cari tahu, gue nanya ke teman-teman gue, ternyata emang kalau kutu jet bahaya banget kalau buat buraya kita kasih makan. Makanya itu gua switch sekarang, kalau buat umur 4 hari sampai 2 minggu itu pasti gue kasih Artemia. Oke. Artemia yang gue gunakan itu cuman ini sih, cuman Supreme Plus ya, Supreme Plus. Oke. Jadi gue nggak pernah ada brand lain sih yang gue coba ya, nggak pernah tahu ya. Mungkin kalau teman-teman semua ada tahu brand yang lebih bagus daripada Supreme Plus, bisa langsung komen aja di bawah atau bisa langsung DM di Instagram gue yang tadi. Nah, jadi setelah gue pakai Supreme Plus ini atau Artemia selama beroyak umur 4 sampai 2 minggu, itu hasilnya lumayan banyak ya. Banyak sih sebenarnya, bukan lumayan lagi ya. Jadi kayak itu gue menghilangkan resiko gue bila terjadi kayak ada kutu jet. Jadi menurut gue mungkin ya bisa dibilang bayar lebih untuk hasil yang maksimal. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, pembahasan berikutnya itu kenapa cara membeli. Kadang orang bilang nggak penting ya cara membeli ataupun memilih ya. Jadi gue pernah beli yang kayak gini nih, ya kan? Beli yang kayak gini itu banyak yang bilang kayak ini DM gue juga banyak nih ngomong gini, kok Artemia gue nggak menetas banyak ya, kok Artemia gue nggak menetas gitu. Nah alhasil gue itu kejadian juga di gue. Jadi gue pernah beli yang kayak gini dan nggak menetas sama sekali, nggak gitu. Oke, kenapa? Satu hal, pertama adalah kalau gue lebih prefer beli yang kalengan kayak gini. Oke, kalengan kayak gini daripada yang kayak gini, karena gue ngebreed seminggu sekali ya. Jadi setiap minggu selalu ngebreed, dan menurut gue ini lebih ekonomis dibandingkan harus beli yang kayak gini. Bukan gue bilang berarti ini jelek, nggak sama sekali. Oke. Kenapa kalau beli prefer ini? Karena emang kebutuhan gue banyak dan lebih prefer ini. Tapi kalau kalian beli yang kayak gini, kalian harus tahu di mana kalian membelinya. Karena menurut gue kalau
barang dari pabrik itu lebih aman langsung kita pakai dan lebih fresh lah, ya kan. Kalau barang-barang kayak gini tuh udah terkena udara, udah terkena yang namanya tangan-tangan manusia gitu. Jadi kemungkinan rusaknya sangat besar gitu. Kalau orang itu nggak menyimpan jualannya di tempat yang benar gitu. Jadi basicnya kalian bisa dapetin ini di e-commerce lah, e-commerce kayak Tokopedia atau Shopee or whatever gitu kan. Nah, di situ jadilah ada pepatah yang bilang jadilah pembeli yang pintar, kan? Pembeli yang pintar itu maksudnya apa? Karena gue tahu nih, ternyata Artemia yang kayak gini tuh kalau penyimpanannya udah terlalu lama dan simpannya nggak benar pasti akan rusak. Jadi akhirnya gue pernah beli yang kayak gini lagi, gue penasaran aja, gue beli lagi nih yang kayak gini. Terus gue tanya, ini kapan tanggal packagingnya? Kebetulan banget dia tahu tanggal packagingnya dan dia ngasih tau gue, dan ini ternyata baru di packaging gitu. Dan dia nyimpennya menurut gue nggak bukan bahaya lah, bukan tempatnya lah gitu. Nanti gue akan kasih tahu nyimpannya di mana sih agar apa namanya, agar ini awet ya. Nah, jadi lebih nanya, mending jadi pembeli yang pintar lah. Kita nanya di mana, kapan dijadiin kayak gini, eceran kayak gini. Terus buat para penjualnya jadilah seller yang jujur ya, agar kita semua sama-sama enak. Pasti seneng lah semuanya. Jadi menurut gua buat kalian yang mau beli Artemia, yang emang pemakaiannya banyak, langsung ini aja. Kalau emang ya masih nyoba-nyoba, pakai yang saset aja. Cuman harus tanya kapan ditaruh kayak tempat kayak gini, diecer, dan disimpannya di mana. Karena ini tuh sangat amat rawan rusak gitu. Nah, kita akan lanjut di mana kita akan ngebahas cara penyimpanannya. Oke, jadi ini part terakhir, yaitu adalah salah satu yang terpenting adalah kalian mau beli ini atau ini, kalian harus tetap menyimpannya di tempat yang dingin gitu, di lemari es ataupun di freezer. Kenapa? Karena ini adalah Artemia ini, baby brine shrimp ini adalah makhluk hidup yang masih bermetabolisme gitu. Jadi kalau terkena panas, metabolisme itu semakin cepet, dan itu kalau nggak kita tetesin akan jadinya busuk gitu. Makanya itu dengan cara ditaruh di tempat dingin, metabolismenya itu akan ditahan oleh suhu dingin tersebut. Nah, setelah kalian simpan di kulkas ataupun di freezer, salah satu yang terpenting adalah ditutup. Jangan terkena namanya air atau apapun, karena air juga, tetesan air itu bisa membuat Artemia kalian busuk gitu. Jadi begitulah cara menyimpanannya ya, agar Artemia kalian itu tidak rusak. Atau kalau kalian jual juga ya, simpennya yang kayak gini, simpennya di tempat yang dingin, agar kalian juga jual bukan barang yang rusak gitu. Jadi mungkin segitu aja ya penjelasan tentang Artemia. Dan video ini gue buat based on my experience atau berdasarkan pengalaman gue sendiri. Oke? Jadi menurut kalian kalau video ini sangat berguna bagi kalian, jangan lupa di like dan di share ke teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk kalian subscribe. So, sampai sini aja, kita akan lanjut ke video gimana sih cara mengkultur Artemia. Oke teman-teman, terima kasih semuanya udah menonton. Jangan lupa bersyukur, be kind one another, and salam beta etik.